dari 76 ke 47, banyak yang belum tahu dia status HIV-nya terbuka. Selanjutnya, dari 47, hanya 37 orang yang HIV, dia tahu statusnya, tapi dia mau minum obat. Karena dia nggak tahu bahwa itu harus minum obat supaya dia hidup sehat, supaya dia nggak cepat meninggal dan sebagainya. Nanti Bang Simon bisa cerita pengalamannya dia, ya, dari dia tidak tahu dia HIV sampai dia sekarang tetap sehat. Berapa lama dia terinfeksi HIV? Oke, dari 37 ya, ada 29 dia pengobatannya bagus dan dia rutin melakukan tes viral load. Tes viral load itu apa? Dia pengen tahu nih jumlah virusnya. Semua orang yang HIV dia ada jumlah virusnya, dan virusnya kalau dia terdeteksi artinya apa? Dia minum obatnya nggak teratur, hidupnya tetap perilakunya beresiko. Tapi kalau dia virusnya tidak terdeteksi, nih contohnya Bang Simon, dia tetap sehat, virusnya 0, tidak terdeteksi, obatnya bagus, perilaku hidupnya sehat dan sebagainya. Oke, next slide berikutnya. Nah, nih kami juga punya berdasarkan jenis kelamin, pria dan wanita. Ada transgender tetap masuk ke pria ya. Oke. Dari semua angka yang paling besar sekarang angkanya ke laki-laki. Laki-laki. Siapa laki-laki di sini? Wah. Ternyata ada. Kalau ada yang mau tanya sambil aja ya, nggak usah takut. Oke, di sini juga ada perempuan. Tahu perempuan apa? Ternyata dia ibu rumah tangga. Dia di rumah baik-baik, ya kan? Kayak saya nih, ibu rumah tangga baik-baik, senyum-senyum. Saya nggak tahu suami saya suka jajan. Tuh. Suami saya karena apa? Dia ganteng, punya uang, mobile kemana-mana. Jajan macam-macam. Atau ada yang bilang gini, Pak, saya laki-laki nggak punya uang, mana mungkin jajan, Mbak? Bisa aja jajan. Ya kan? Sekarang banyak usia masih ngerasa ganteng-gantengnya, Pak. Ketika tahu-taunya dia sakit, biasanya orang yang HIV, ya dia tahu dia HIV karena apa? Dia ngedrop. Biasanya seperti itu. Dia ke rumah sakit, baru ada tes, baru tahu dia HIV positif. Gitu. Oke, next. Nah, ini jumlah berdasarkan kelompok. Jadi kalau sekarang kami melihat ya, orang yang terinfeksi HIV itu ada populasinya. Populasinya apa saja? Ada penasun. Penasun itu apa? Pengguna jarum suntik. Siapa yang pernah menggunakan jarum suntik? Siapa? Oh, kamu dokter. Ya, jadi donor darah dan sebagainya. Pengguna jarum suntik itu biasanya yang biasa memakai narkoba, tapi narkobanya menggunakan jarum suntik. Misalnya sabunya disuntikan, ya kan? Karena apa? Tadi yang saya sampaikan, orang yang HIV dia nggak tahu. Misalnya nih, saya punya kelompok, kami berlima, saya HIV positif. Saya menggunakan jarum suntik, jarum saya dipakai dia. Jarumnya itu pindah ke sini, ke sini, ke sini. Itu bisa terinfeksi. Karena apa? Kita kan nggak tahu nih siapa yang HIV. Dan saya juga belum tentu saya tahu saya HIV. Itulah putarannya. Ketika teman-teman ini ada jarum suntik ya. Di jarum suntik itu paling ujungnya tuh kan suka ada menyisahkan darah kita. Itu kan sep masuk. Enak kan? Cep masuk. Nah, itulah darah kita masuk. Seperti itu. Itu yang bisa ya penularan HIV-nya dari penggunaan jarum suntik. Jadi untuk teman-teman di sini yang masih yang cewek, yang cowok, stop, tidak perlu menggunakan narkoba. Ya kan? Mau ganteng, mau cakep, mau apa namanya hidupnya sehat, nggak usah narkoba, nggak ada gunanya. Merokok nggak perlu. Betul Bapak? Betul. Merokok tidak perlu. Uang hilang. Ya kan? Buang-buang, sayang. Sekali berapa? Pakai narkoba. Narkoba diawali dengan apa? Nyoba-nyoba, kepengen, nanti lama-lama hilang nih, ya kan? Lipstik mamanya hilang, ya kan? Nanti apa namanya? Ini bapaknya hilang. Jadi menurut saya, oke? Nah, selanjutnya ada LSL. LSL tahu siapa? Lelaki seks dengan laki lainnya. Ada homo, ya. Oke. Tapi lelaki seks dengan lelaki lainnya artinya dia laki-laki, dia punya keluarga, dia punya istri. Tapi dia seksnya, orientasi seksnya sama siapa? Laki-laki. Bukan, dia laki-laki. Kalau transgender, dia laki-laki tapi penampilannya perempuan. Kalau LSM, dia laki-laki. Dia punya anak, punya istri. Dia punya, tapi orientasi seksnya sama siapa? Laki-laki. Sekarang banyak LSL dari mana? Anak-anak.
takut. Ya, jadi mulai dia, ya kan, orientasinya suka dengan laki-laki dengan sejenis itu. Oke, lalu siapa saja lagi kelompok populasi kunci? Waria atau transgender. Oke, selanjutnya ada WPS atau wanita pekerja seks atau perempuan pekerja seks. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, yang masih remaja, fokus belajar saja. Cari ilmu yang tinggi, ya, cari pengalaman yang bagus. IPA doang, jangan semuanya. Ya, semuanya harus dipelajari. Oke, next hanya sudah mumpuni sekali. Ya, pemeriksaan tes HIV, ya, sudah ada 216 layanan tes HIV. Selanjutnya ada perawatan dukungan pengobatan. Itu buat teman-teman nih sudah HIV positif, lalu dia pengen pengen minum obatnya seperti apa, sudah ada layanannya. Ada viral load testing yang tadi saya bilang, ya HIV bagaimana juga virusnya tidak terdeteksi, itu juga ada. Ya, kalau viral load itu dilakukan per 6 bulan sekali atau setahun sekali pemeriksaannya. Lalu ada early infant diagnostic atau EID test, itu untuk misalnya anaknya, ibunya HIV positif, ya, dia melahirkan, ya, supaya anaknya mengecek apakah dia positif HIV atau tidak. Seperti itu. Itu ada di Rumah Sakit Darmais. Kesehatan dia bilangnya apa? Ibu rumah tangga. Jadi kita nggak tahu ternyata dia pekerja seks. Tapi ditanyain tuh pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Biasanya seperti itu. Nah, itu terjadi kayak saya, ya kan? Kalau ngurusin sekolah, saya bilang ibu rumah tangga. Tapi kalau misalnya di luar, saya bilang karyawan swasta. Nah, gitu. Supaya apa, Ibu? Harganya dimurahin. Itu. Ya mungkin terjadi mereka seperti kayak begitu. Oke, next. Bisa kena apa enggak? Nah, itu nanti kita pelajarin penularannya dari mana, sehingga sistem kekebalan tubuh kita bisa turun. Seperti itu. Oke, sedangkan AIDS itu sekumpulan gejala penyakitnya. Jadi kalau saya HIV, saya tidak terobati dengan baik, saya masih melakukan perilaku beresiko, akan muncul gejala penyakit lainnya. Seperti apa? TBC, ya, penyakit-penyakit yang lainnya, ya, hepatitis. Nah, itu tiba-tiba itu ada penyakit-penyakit infeksi menular seksualnya, tiba-tiba ada kutil lah, ada herpes lah, ada sifilis lah, itu penyakit-penyakit yang muncul. Itu kan jamur-jamur yang diawali seperti kayak begitu. Oke, ya. Jadi HIV sama AIDS beda nggak? Beda ya. HIV itu virusnya. Oke, AIDS-nya itu kumpulan gejala penyakitnya. Kalau kita orang yang sudah HIV, bisa sembuh nggak? Bisa sembuh orang HIV? Bisa. Tidak bisa. Orang HIV seumur hidupnya HIV. Dia seumur hidupnya HIV dia. Tapi dia bisa bertahan 20 tahun, 25 tahun. Karena apa? Ada pengobatannya. Dia minum obat tapi seumur hidup. Nanti saya jelaskan obatnya apa, dari mana. Yang beresiko itu seperti apa? Bergonta-ganti pasangan. Ya kan? Dia punya istri, ngelakuin dengan istri, punya pacar, punya selir, punya macam-macam. Punya seksual yang beresiko gonta-ganti pasangan. Jadi pasangannya harus satu. Kalau belum punya pasangan, boleh nggak melakukan hubungan seksual? Dijaga penisnya ya, dijaga vaginanya ya, ditahan. Kalau udah nggak tahan, kawinin Pak Pendeta. Ya kan? Dari balik, jangan kalau misalnya itu kita mau siap-siap dilamar. Oke. Jadi harus diperhitungkan juga usia kesehatan reproduksinya. Ya, karena apa? Berpengaruh kalau reproduksi kita nggak ini, ya, ketika dia melahirkan. Oh, gue pengen banget, gue udah pengen banget, gue kencanin lah, gue kawin. Tapi kita harus memikirkan reproduksi perempuannya. Sudah siapkah reproduksinya dia untuk hamil? Nah, sabar-sabar saja, tahan-tahan. Coba itu duit, ada apa kagak? Itu betul Pak. Betul, itu harus diperhitungkan teman-teman. Saya puji Tuhan, ketika saya kawin, nah, habis nonton bokep kemana-mana nih pikirannya nih. 2 bulan sekali, ya, dari kamar mandi, wah, di semuanya diinikan. Habis sabun Pak, kalau Pak yang ketawanya ini yang nggak nonton nih Pak.
Ya, oke, ya. Kalau masih Oke, kita balik lagi ya. Untuk yang masih merasa di bawah 18 tahun, nggak perlu dulu, ya, nggak perlu, ya, nonton atau mendengarkan hal-hal yang lain, nggak usah dulu. Fokus belajar seperti itu, ya kan? Nanti kalau sudah menikah, ya kan, sudah menikah sama suami istri nonton bokep, nggak apa-apa, nggak masalah. Betul, ya kan? Nggak masalah kalau menurut saya, karena sudah dengan pasangan saya. Setelah itu saya mau angan-angan dengan suami saya, ya nggak masalah, ya. Jadi adik-adik di sini, ya, kalau belum menikah atau hanya berpacaran, ya nggak perlu lah nonton bokep itu. Dengan suami orang nggak, jangan lah. Jangan ya dek, jangan ya dek. Bahaya loh. Apalagi ikatan istrinya ya. Oke, yang kedua ya. Yang pertama, Jangan ya, Yosef. Beresiko perilaku seksual yang beresiko. Itu yang bergonta-ganti pasangan. Kalau sudah punya pasangan, lakukan hanya dengan pasangannya saja. Ya kan? Kalau belum punya pasangan, hanya pacar, jangan coba-coba. Ya kan? Kalau sudah merasa dewasa, sudah oke, secara kemampuan uang sudah oke, ya minta nikahin sama bapak pendeta. Kalau belum punya uang, nggak usah, cari duit dulu, ya kan? Jangan nyusahin nanti orang tua. Yang cewek, karena dia nggak pernah tahu selama dia selama dia hamil, dia nggak tahu kalau dia terinfeksi HIV. Jadi DKI Jakarta semua harus dites, yang mau menikah dan mereka yang mau hamil. Trimester pertama langsung dicek, ya, itu supaya apa? Mereka yang HIV positif, karena orang, misalnya saya nikah sama Simon HIV positif, saya tidak HIV positif. Ketika saya hamil, anak saya positif atau negatif? Negatif. Karena apa? Penularannya dari ibunya. Kalau ibunya negatif, nggak masalah. Tapi kalau ibunya positif, ibunya takut kena HIV. Ingat ya, hubungan sosial artinya nggak masalah. Cuma sama orang HIV boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Tapi jangan gigit-gigitan. Darah kan? Boleh nggak? Simon orang HIV boleh nggak dia merasakan kasih sayang ciuman dari pasangannya? Boleh. Dari temannya? Dari temannya? Lo nggak boleh? Ingat ya, hanya 4 caranya ya. Ya, nggak apa-apa. Kecuali kalau kita digigit udah kayak serigala apa? Ya, jadi ya hubungan sosial, ingat ya, tidak memungkinkan terjadi pertukaran cairan tubuh. Itu aja kita ingat. Pekerja seks itu ada pekerja seks langsung dan tidak langsung. Langsung itu seperti apa? Yang langsung itu yang biasanya ada di kafe-kafe, di panti-panti, atau misalnya dia di tempat-tempat pijit, ya pijitnya plus-plus. Yang tidak langsung biasanya di obatnya nanti. Kalau Simon saya nggak tahu dia pakai jenis apa, Kenex. Nah, apa yang dilakukan jika orang terdekat kita kena HIV? Tetap biasa saja. Ya. Kita rangkul, kita kasih, ya. Kalau di Kristen kan, bagaimana supaya dia tetap kuat, ya kan? Pendampingan yang bagus, seperti itu. Caranya hanya seperti itu. Karena apa? Ternyata bukan hanya orang biasa aja bisa kena kesehatan mental, apalagi mereka. Bosan loh minum obat tiap hari. Wah, buat tiap hari kayak begini. Saya minum antibiotik aja, disuruh seminggu, 3 hari aja udah bosan saya minumin, ya kan? Jangankan itu, anak saya yang minum obat batuk aja, saya yang ngasihnya aja, bosen saya. Pagi, siang, malam. Nah kalau kita ingat, harus dihitung lagi. Kalau jam segini paginya kita kasih, kita harus menghitung supaya harus 8 jam. Begitu. Apalagi mereka tiap hari. Mereka perlu support, ya. Mereka perlu yang namanya kita sama-sama, tidak ada yang namanya stigma diskriminasi. Ya kan, duduk bareng-bareng, ngobrol, ya kan, kita kasih motivasi. Ya. Oke? Bantu dia tetap netral, ya kan? Ya, artinya perawatan dan pencegahan HIV tetap sama untuk kita yang masyarakat umum maupun mereka yang disabilitas. Gak ada, ya kan? Oh gara-gara disabilitas belum tentu nih bisa kena HIV, bisa juga,
Kalau kita melakukan perilaku beresiko. Yang kedua, pencegahan HIV pada tunanetra sama dengan populasi umum. Jadi kita perlu memberikan edukasi terus-menerus ya tentang HIV, cara penularannya bagaimana, penggunaan kondom, ya. Penggunaan kondom itu harus penting juga. Salah pakai kondom, DKI Jakarta ini adalah lembaga non struktural. Jadi kami dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta dan kami juga di bawah pimpinan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Seperti itu. Demikian, nanti kita kalau mau diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab, dipersilakan. Terima kasih. Yang penglihatan satu mata yang sebelah kiri itu nggak bisa lihat karena saya HIV positif. Oke. Pada saat itu masih di kisaran tahun 2006 masih ada 19 tahun yang lalu ya? Iya. Oke. Sedikit berbeda. Kalau dulu penggunaan ARV itu harus mengukur lagi CD4A. Kalau sekarang enggak. Semua yang positif harus terapi ARV. Oke. Nah dulu saya menunda pengobatan. Jadi sebelah mata saya ini hilang pada tahun 2014. Tinggal yang sebelah kanan. Yang kanan ini penglihatannya udah berkurang. Makin menurun. Makin menurun. Oke. Ditambah stroke lagi. Sorry itu. Brother, terdeteksi itu tahun berapa? Saya terdeteksi tahun 2006. 19 tahun yang lalu. Iya. 2006 Itu berarti ada masa inkubasinya. sudah Berarti mundur AIDS stadium 3. 2006. Iya. 2006. Oke. Saya masih menunda pengobatan. Berarti diperkirakan kurang lebih terkena virus 2000 berapa? Sebelumnya Sebelumnya. Mungkin bisa jadi 5 tahun sebelum 2000. 5 atau 10 ya? Iya. Debbie ya? Betul. Kalau zaman dulu inkubasi 10 tahun ya? Iya. Oke. Sorry bro, saya pandu aja ya. Iya. Itu karena perilaku apa? Saya pengguna narkoba suntik. Narkoba suntik. Ya, sabu-sabu atau aku tahu? Saya murni pengguna narkoba suntik. Oke, baik. Nggak pakai yang lain, pakai heroin. Heroin. Oke. Heroin. Iya. Baik. Tapi sekarang udah clean. Udah clean, oke. Terus 2006 stadium 3 Keluarga nggak tahu. tidak diberitahu. Bukannya nggak diberitahu. Dalam artian mereka nggak ngerti mau ngapain. Oh, Dan 2014 saya drop lagi. ya. Sejak itu saya baru mulai obat. Oke. Jadi 2014 ARV sampai hari ini Iya. sehari 1 kali. Iya. Oke. Oh enggak. Waktu di awal saya minum 1 hari 2 kali. Sekali 2 kali. Karena belum ada yang fixed dose. Oke. Sekarang udah ada yang fixed dose. Ya, maksudnya panduan terbaru. Oke. Jadi bukan ada pengobatan-pengobatan lainnya, misalnya pakai herbal dan sebagainya. Dukun, apalagi ya, campi-campi. Gitu. Jadi sampai saat ini pengobatan untuk teman-teman ODIP, untuk orang-orang yang dengan HIV hanya menggunakan minum ARV. Oke. Dan sampai saat ini juga bukan karena ARV yang menyebabkan mereka kebutaan atau mereka jadi lumpuh seperti kayak gitu. Mungkin ya bisa jadi ada Bahan riset selanjutnya ya. bahan riset selanjutnya, atau ketika mereka bisa karena lumpuh, bisa karena stres. Ya. Nah itu kan bisa mempengaruhi juga. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan berada tentang testimoni hidupmu? Dari belakang, ya. Jadi penisnya dimasukkan ke bagian belakangnya, ya kan? Itu kan digesek-gesek-gesek, dia kan masuk, ya kan? Nah itu yang bisa. Sedangkan kalau perempuan sama perempuan, hubungan seksnya melalui apa? Bahkan digrepe-grepe doang, ya, digesek-gesek doang, ya kan? Nah, digesek-gesek itulah yang tidak menyebabkan penularan tersebut, ya. Jadi sampai saat ini penelitian untuk penanggulangan HIV potensi tertular dari perempuan ke perempuan itu belum ada, ya. Saat ini hanya LSL, pengguna jarum suntik, pekerja seks dan transgender, seperti itu.
ya. Tapi mereka menyelesaikan karena situasi yang berbeda. Baik, di situ dari pihak keluarga, kalau ini cerita saya dari pihak keluarga itu mereka lebih memberitahukan supaya apa ya, kalau misalnya HIV kami tidak apa-apa, jadi kami menerima. Cuman yang saya ingin cerita yang ingin saya tanyakan, di tetangga saya itu dia ada keluarga di mana dari ibu, kemudian anaknya punya anak lagi, dan kalau info dari tetangga-tetangga mereka itu sepertinya sudah terjangkit HIV ataupun AIDS, saya kurang tahu berapa. Namun mereka sudah diinfokan tapi tidak aware, tidak seperti sikap yang bodoh amat seperti itu, jadi membuat kami warga sekitar itu merasa tidak nyaman. Akhirnya membuat kami yang menjadi karena mereka sendiri merasa bodoh amat tentang bahayanya itu, kami pun juga ikut menjadi bodoh amat dengan hidup mereka seperti itu. Cuma memang ketika mereka lagi menggunakan itu membahayakan untuk kami semua. Makanya kadang kami hanya bisa untuk menginfokan jangan seperti itu, nanti anak-anak kami lihat dan anak kami mengikuti bagaimana, kami cuma bisa seperti itu. Jadi apakah sikap kami yang membodoh amatkan itu sudah benarkah? Karena dengan kondisi mereka sendiri pun masa bodoh dengan lingkungan yang sudah aware ke mereka gitu, sudah memberitahukan kalau ini tuh berbahaya karena mereka sudah punya anak dan anak lagi. Maksud saya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Oke. Berdua, apakah itu masih berpotensi untuk menularkan gitu. Terus yang kedua, dari cara pandang untuk pola hidup, selain untuk mencegah dengan menggunakan obat ARV ya tadi yang namanya, apakah dari pola makan tersendiri ada batasannya atau memang nggak ada gitu? Itu dari saya. Terima kasih. Soalnya suka GoFood di balap-balap ya. Iya. Oke, izin menjawab ya. Nah, pertanyaan pertama, mengapa HIV lebih rentan terkait dengan sistem kekebalan tubuh? Jadi semua kita punya sistem kekebalan tubuh. Ya, bagaimana sistem kekebalan tubuh kita bagus atau tidak? Nah, tadi sudah saya jelaskan, HIV itu ya lebih rentan kalau kita kena COVID, HIV atau TBC. TBC dan COVID. Artinya apa? HIV itu nggak gampang. Sistem kekebalan tubuh kita kalau kita tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko, berganti-ganti jarum suntik. Beda dengan kalau COVID, kita batuk, bersin gitu aja bisa tertular. TBC juga bisa kena. Gitu. Jadi apakah HIV lebih rentan menyerang sistem kekebalan tubuh? Enggak. Asalkan kita tidak melakukan hubungan beresiko, ya, tidak berganti jarum suntik, ya. Darah kita tidak, orang yang dia HIV, darahnya nggak masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu aja. Sorry, Bu Devi. Ya. Mungkin yang dimaksud mengapa yang diserang kekebalan tubuh itu mungkin barangkali. Oke. Ya. Karena segala penyakit Pak itu yang diserang kekebalan tubuh kita. Penyakit apapun yang diserang kekebalan tubuh kita. Nah itu tergantung kekebalan tubuh kita siap menerima atau enggak. Contoh, kemarin saya liburan anak sekolah itu saya jadi anak ipar saya nyampe di Jakarta, dia sudah batuk flu. Iya. Lalu kami ke puncak, liburan kami 3 hari 2 malam. Pulang dari situ, ya, suami saya dengan ipar saya tiba-tiba dia batuk flu. Nah, ini sama kayak gini kasus kan. Kalau menurut saya, ya, laporkan ke RT RW. Ya, lakukan. Karena apa? Ini kan berpotensi tidak baik untuk anak-anak yang melihat. Dan bisa saja dia mencoba untuk mengajak anak-anak itu memakai alat-alat seperti itu. Kalau menurut saya, laporkan ke RT RW bahwa dia tidak mengganggu lingkungan, tapi lingkungan terganggu sama dia. Itu bisa dilaporkan. Gitu, jelas-jelas kalau teman-teman punya bukti kalau dia memakai obat-obatan penggunaan jarum suntik seperti itu. Nah, tapi kalau menurut saya kita harus peduli dengan keluarga kita, lingkungan kita dan sebagainya. Dulu seperti itu juga, ya kan? Cairan-cairan ya, cairan apa? Ya. Ada tadi saya udah kasih tahu kan, ada EC, E-nya exit, ya. Terus S-nya survive, itu jumlah virusnya harus mencukupi atau tidak. Jadi merokok kan dia hanya menghisap. Mungkin yang dimaksud cairan ludah kah, ketemu? Oh tidak, kan tadi jumlah virus atau cairan itu harus yang cukup. Jadi mungkin kalau kita merokok harus cairannya 1 galon,
Kan nggak mungkin juga, ya kan? Termasuk cairan-cairan lainnya gitu ya Bu ya? Iya, betul. Harus banyak juga, ya kan? Urin juga nggak ada gitu ya. Ya, jadi kalau merokok tuh sampai saat ini belum ada potensi penularannya seperti itu. Tapi ya saya menyarankan tidak merokok karena membuang-buang uang seperti itu. Lalu membakar, yang menurut saya menghabiskan uang saja itu. Nah, pola hidup, ya kan? Selain dengan ARV, minum ARV, bagaimana dengan makanan? Nah, kalau makanan ya makanan yang sehat, jangan yang makanan yang kalau kita olive ya sebaiknya tidak makanan yang tidak dimasak. Ya, kita pun yang orang sehat yang bukan HIV pun harus makanannya apa? Ya makanan yang sehat yang dimasak. Udah cukup itu aja yang kita lakukan, ya kan? Nah, tapi kalau terkait pola hidup yang dilakukan Bang Simon, mungkin Bang Simon bisa cerita. Pola hidup selain ARV, apakah makanannya bagaimana Bang Simon selama ini? Kalau pola hidup saya sudah menjauhi gula. Menjauhi gula? Iya. Iya. Jadi minum kopi tanpa gula. Oh. Apa yang jajanan yang Makan donat juga tanpa gula ya? saya hindari. Kalau mau makan donat yang tidak bergula. Makan donat tidak bergula ya? Iya. Makanan biasa aja. Karena kalau dulu waktu pertama kali mulai ARV itu dikasih tahu kita nggak boleh makan makanan yang belum matang. Oh, pecel lele nggak boleh lah. Lelenya doang. Kol dan teman-temannya nggak boleh. Maksudnya kalau makan apa? Bukan. Yang kayak makanan Jepang itu kan dia Oh, sosis Ya, atau sushi. ya. Sama apa? Sate ya, sate. Setengah matang. Telur setengah matang gitu-gitu ya? Iya. Iya, iya. Tapi setelah stabil dengan ARV, udah saya Normal biasa aja, normal. Normal. Yang penting saya jauhin gula. Kalau kita contohnya bertemu dengan orang, langkah yang paling efisien itu bagaimana gitu? Misalnya dengan orang-orang yang kita tahu dia positif dan bagaimana langkah lebih efisien aja gitu biar kita bisa dekat dan mempengaruhinya berjalan di jalan yang benar lagi gitu ya. Ya gitu. Ya. Seperti itu. Mungkin karena dalam diri kita pasti kan kita ada rasa takut kan. Robert. Apa namanya? Pengobatan ARV. Sejauh ini dari penelitian yang ada atau usaha dari para ilmuwan ya, apakah ada tanda-tanda HIV/AIDS itu bisa disembuhkan secara total? Apakah sudah ada percobaan kemudian apa indikasi ke arah sana walaupun mungkin belum menjadi sebuah miniatur tapi itu sudah mulai diusahakan atau mulai ada ya sedikit yang membuat kita bisa optimis bahwa penyakit ini bisa disembuhkan secara total. Itu pertanyaan. Luar biasa. Ini saya punya pelaku beresiko, ya. Terus udah gitu seperti contohnya Bang Simon nih, ya kan? Dia melakukan hubungan terus beresiko, dia menggunakan jarum suntik yang beresiko. Dia nggak tahu kalau dirinya dia HIV, ya. Jadi salah satu untuk mengetahui supaya tahu ada virus atau enggak, ya dia harus tes HIV. Caranya hanya itu doang. Dia bukannya bersembunyi, emang ada dalam tubuhnya dia ada virusnya, kayak gitu. Nah, biasanya ketika dia tes HIV, lalu dia tidak mau minum obat, biasanya itu dia terjadi denial. Dia merasa bukan dirinya, enggak mungkin saya HIV. Jadi bukan bersembunyi, dia virus HIV ya akan ada dalam tubuh kita kalau kita melakukan perilaku yang beresiko. Ya, jadi nanti biasanya kalau kita sudah tahu kita HIV tapi kita tidak mau pengobatan, obatannya ditunda seperti tadi ya, Bang Simon mungkin udah 10 tahun, itulah keluarlah gejala-gejala penyakit, masuklah ke tahap AIDS. Nah, itu yang baru ketahuan bahwa dia HIV dan baru dia mau minum obat. Seperti itu ya. Jadi semua virus itu akan ada dalam tubuh kita. Tergantung, nggak akan sembunyi ya, akan ada virus seperti kayak begitu. Ini contoh ya. Jadi anak saya pernah, dia tiba-tiba panas tinggi tuh.
Terus panasnya turun, tiba-tiba dalam mulutnya itu ada sariawan. Oh. Sariawan, ya kan? Lalu setelah dia sariawan, dia makan susah kan? Ya. Ya kan? Akhirnya saya suapin, dia susah. Nah, saking karena saya gemes, ya kan? Bekas sendoknya dia kan saya makan tuh. Nah, ya kan? Saking nggak habis, ya kan? Sayang juga nih makanan, jadi sayang ini. Tapi saya kan bekas pakai sendoknya dia. Iya. Tahu nggak terjadinya apa? 3 hari kemudian saya panas tinggi. 3 hari atau 2 hari kemudian. Artinya apa? Virusnya masuk ke saya. Tapi setelah panas saya turun, saya ikutan di sini saya sariawan di mulut saya. Kok gejalanya kayak anak saya nih, saya bilang kayak gitu. Artinya apa? Virusnya dia masuk ke virus saya. Padahal saya dari sendoknya doang gitu. Ya kan? Jadi artinya segala penyakit apapun virus itu akan ada. Ya. Tergantung daya tahan tubuh kita dan sebagainya. Dan virus HIV itu bukan disembunyikan, ya kan? Tapi biasanya mereka itu setelah tahu HIV biasa denial ya. Banyak teman-teman penyakalan gitu. Oke ya, penyakalan. Oke, Pak Sadarman, langkah efisiensi kalau ketemu teman-teman ODIF ya. Teman-teman ini bukan gak jalan yang gak benar gitu kan ya. Jadi langkahnya adalah ya kita harus kasih motivasi terus ke mereka supaya mereka mau minum obat dengan rutin. Itu aja kuncinya. Ini teman-teman hanya pengobatannya melalui minum ARV. Tapi riset ada terus jalan. Saat ini saya belum dapat penelitian seperti itu, cuman ada penelitian dan sudah dilakukan di Eropa buat teman-teman ini minum ARV atau disuntikan. Jadi kalau teman-teman ini harus tiap hari nih minum ARV, ya kan? Ini kalau di Eropa itu mereka melakukan melalui suntikan. Jadi sebulan sekali disuntik untuk ODIF, ya. Jadi nggak rutin. 6 bulan ya? 6 bulan. Supaya mereka sama aja kayak ARV, tapi ARV-nya disuntikan secara 6 bulan. 6 bulan lagi datang. Indonesia belum, karena apa? Itu anggarannya mahal sekali. Seperti itu. Untuk penelitian supaya sembuh belum ada, tapi untuk pengobatan ARV yang supaya tidak diminumkan tiap hari, itu melakukan disuntik 6 bulan itu di Eropa. Seperti itu. Mungkin Simon ada mau menambahkan? Saya menambahin yang ibu tadi yang Ibu Ria. Lingkungan yang Ibu Ria ya. Ibu kalau memang lingkungannya itu nggak mendukung, dalam artian RT RW tidak berfungsi. Iya. Kemungkinannya cuma satu. RT RW tidak mau tahu. Oh. Iya. Kemungkinan besar. Iya. Kalau RT RW nggak mau tahu, ya udah. Kembalikan lagi haknya orang itu. Meninggal itu kan hak. Meninggal itu hak. Iya. Jadi kalau mereka mau melakukan haknya, ya udah. Biarkan saja. Yang terpenting proteksi keluarga. Iya. Kita pikirkan keluarga kita aja. Selama dia nggak mengganggu, it's okay. Karena sekarang masalah sosial itu kompleks. Iya. Kita terlalu mau tahu, nanti jadi masalah. Betul. Kita nggak mau tahu, masalah juga. Jadi ya tarik dulu aja. Kalau mereka nggak mengganggu kita, kalau mereka mengganggu kita, ya kita tindakan dong. Kecuali diajak pakai bareng gitu ya. Oh no. Nah, itu ya. Boleh lapor polisi tuh. Iya. Iya. Setelah bodo amat didoakan. Ya. Selama nggak mengganggu kita. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Saya 3 menit, Bu Devi boleh ya? Si A ini pria. Ya. Kemudian meninggal dan ada riwayat oleh rumah sakit bahwa dia positif. Si A ini dia biseksual, bisa ke pria, bisa ke wanita. Si A berhubungan dengan si pria. Si A ini pria, si B pria. Kemudian si B pria berhubungan dengan si C wanita, dengan si D wanita. Nah, apakah si B, si C, si D ini potensi kena? Bisa kalau misalnya di salah satu mereka itu ada yang terinfeksi HIV. Seperti saya bilang tadi, si A sudah positif. Ya, bisa. Sekalipun hanya 1 kali hubungan seksual. Betul, seperti itu. Iya.
Ya. Jadi makanya tadi kan sudah saya sampaikan, kalau kita orang yang terinfeksi HIV itu yaitu dengan cara yang tadi jumlah virusnya mencukupi atau tidak, ya. Terus ada virus yang masuk dari orang yang terinfeksi HIV yang ke negatif, seperti itu bisa terjadi Pak. Seperti itu. Kemudian misalnya dilakukan tes tadi yang ibu tadi bilang tes apa namanya, Ella ya apa? Tes HIV. Dilakukan non reaktif, bukan berarti negatif atau seperti apa? Kalau ada indikasi orang tersebut menjadi pelaku. Oke, kalau non reaktif itu dikatakan dia negatif. Misalnya begini, saya ulangi, saya melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah positif, kemudian saya tes 30 hari kemudian, hasil tes saya negatif, non reaktif. Apakah itu negatif atau ada masa inkubasinya lagi 6 bulan ke depan kah, atau 1 tahun kah, atau 10 tahun ke depan, atau gimana? Ya, jadi setelah misalnya ternyata negatif, kalau sampai saat ini ya pemeriksaan kita HIV, kalau dia negatif ya sudah negatif. Negatif saja. Seperti itu. Tidak usah dipikirkan. Ya. Jangan stres kalau ya. kita terus melakukan hubungan seksual, nah terutama kalau kita melakukan hubungan seksualnya kayak tadi tuh, ya dia minum obat yang ARV-nya bagus, jumlah virusnya tidak terdeteksi, artinya dia kan tidak menularkan ke orang lain. Iya. Seperti itu. Oke. Berarti kalau dia negatif, artinya pasangan kita yang positif itu dia minum ARV-nya bagus, rutin, dan jumlah virusnya tidak terdeteksi. Oke. Seperti itu. Baik. Yang kedua, soal ini stigma di masyarakat dan melawan budaya masyarakat gitu ya, cara melihat ODIF orang dengan HIV/AIDS. Jadi kadang-kadang orang yang tadinya tidur bersama gitu ya, merasa stres seolah-olah dia sudah terinfeksi. Padahal tidak, betul ya Bu ya? Nah, bahkan ada orang yang takut setannya pun yang sudah meninggal yang HIV, dia takut tertular dari setannya. Ada nggak setan menularkan HIV Bu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pokoknya ada yang takut begitu. Baik. Kemudian berarti bekas pakaiannya juga kita pakai nggak masalah gitu ya? Nggak ada masalah. Yang penting jangan pakai sikat gigi atau cukur jenggot gitu ya? Ya, sebenarnya Pak, kalau pakai sikat giginya menularkan nggak? Enggak. Karena kan tadi saya sudah bilang. Kalau musiknya berdarah saat dia sikat gigi? Nah, yang saya sampaikan ya, yang pertama, kalaupun dia bukan HIV, kita tidak perlu memakai sikat gigi bersamaan atau berbau sikat gigi kayak handuk dan sebagainya. Karena apa gitu kan? Yang pertama kebersihan. Kita nggak tahu ya kan kebersihan mulutnya dia seperti apa dan sebagainya. Contoh yang tadi saya sampaikan, saya hanya pakai sendok anak saya karena dia lagi ada virus di mulutnya. Kok bisa saya kena? Ya kan? Artinya kan kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita juga. Intinya mau dia HIV tidak HIV, ya kalau kita punya handuk ya pakai handuk sendiri gitu loh. Contoh, saya di rumah kami bertiga, handuk saya, handuk suami saya, handuk anak saya, itu kami berbeda-beda. Karena apa ya kita nggak tahu kan kebersihan atau bagaimana. Ya masa bekas handuk suami saya yang gelap kelaminnya saya pakai buat muka saya kan tidak mungkin juga. Nah itu ya harus diperhatikan teman-teman ya. Mau dia HIV atau tidak HIV ya kita harus punya cukur silatnya sendiri, ya kan. Bisa jadi dia punya penyakit kulit, mungkin kena apa gitu kan, kita pakai dan sebagainya. Atau dia kurang silatnya itu sudah tumpul, kita pakai, contohnya kena hepatitis. Nah itu yang harus kita jaga seperti itu Pak. Intinya HIV kalau darah dari tubuh kita yang sudah positif HIV keluar, exit begitu. Jika sudah bersentuhan dengan udara, dia dalam sekian second detik mati. Tidak akan bisa menularkan, kecuali langsung pada saat itu juga. Gitu ya? Baik, luar biasa. Saya cukup dari situ dan kita berharap stop stigmatisasi dan diskriminasi gitu ya. Jadi yayasan bolehkah meminta surat tes HIV/AIDS manakala ada calon karyawan? SOP, kalau dibuat dalam bentuk SOP. Nggak perlu Pak. Nggak perlu. Karena buat apa juga kalau ternyata saya mau ngelamar ke sini, saya HIV. Emang masalahnya apa? Begini, kerangka berpikirnya kita di sini orang banyak dan bergaul dengan disabilitas netra. Faktor risikonya juga tinggi. Itu gimana Bu Dedi? Kan penularan HIV-nya hubungan seks. Yang kita tidak tahu otak manusia ya. Seperti tadi suka nonton film bokep, tiba-tiba dia pakai anak, dia pakai teman sekerja.
Oke, Gitu. jadi kalau seperti kayak begitu, Iya. mungkin dari pihak HRD atau SDM pihak yayasan Iya. itu tinggal disampaikan saja, ya kan? Apakah Maksud saya begini, kalaupun kita tahu yang bersangkutan positif, dan kita dapat antisipasi dari awal, misalnya kalaupun diterima Ibu ya, ya, nah, kita sudah dapat proteksi sedemikian rupa sehingga nanti faktor berisikonya bisa ditekan lebih rendah gitu loh Bu. jadi gini, kalau mereka, misalnya saya HIV positif, saya mau kerja di sini, Bapak Pendeta tahu saya ini HIV positif. Oke. Biasanya teman-teman yang HIV positif, ya, dia sudah dikonseling, sudah dilakukan pendampingan. Biasanya dia tahu mana ya tadi apakah menularkan atau tidak. Seperti itu, dia akan menjaga dirinya sendiri supaya tidak menularkan. Nah itu kalau yang dari orang-orang HIV di Iya. kota ya Bu ya, Iya. yang jadi masalah ini kan kadang-kadang kita rekrut dari kampung gitu loh Bu, datang sampai sini jadi karyawan. Nah itu Oke. yang kita tidak tahu perilaku Kalau dari mau, kampung, yang belum ada informasi, edukasi. kalau mau seperti kayak gini, bisa dilakukan secara rutin oleh Yayasan El Safan ini kerjasama dengan Puskesmas Durensawit, Puskesmas Kecamatan Durensawit. Lakukan tes HIV secara rutin di tempat yayasan ini. Itu gratis Pak. Bisa ya? Bisa. Tapi tidak melanggar hak kita Tidak. bikin kebijakan lembaga atas Nggak nama. apa-apa, Nggak nggak masalah. Baik. Ya kan? Nanti saya urusin Bang. Baik. Ya, Oh nanti didampingi Bang Siwan. Iya, Siap. nanti Oke. bisa dilakukan Itu lebih bagus. MOU dengan pihak puskesmas minimal 6 Ya. bulan sekali. Baik. Ya, kalau ditanyakan emang ada faktor risiko dan sebagainya, saya mau jaga kesehatan anak-anak. Betul, itu maksud Terus, saya, ya. Tapi kalau untuk anak di bawah 18 Bukan tahun, untuk diskriminasi bukan. iya betul. Ya. Anak-anak di 18 tahun itu Belum harus boleh. didampingi Tapi- oleh orang tua. Siap. Kalau orang tuanya nggak ada, bisa dengan wali. Siap. Gitu. Baik. Jadi kesepakatannya adalah seperti itu saja. Siap. Kalau mengamankan untuk anak-anak dan Betul. sebagainya, ya kerjasama saja dengan pihak puskesmas Baik. Kecamatan Durensawit. Betul segera diatur kapan Ya, kita. ada kan bisa apa bagian kesehatan? Nah, seperti Ada. itu. Baik, yang terakhir Ibu Debbie, Ya. kalau saya mau menikah ini, kalau saya bukan mau menikah lagi maksudnya. Maksudnya yang masih bujangan. Ini udah menikah apa belum? Sudah ya. Yang masih bujangan Bu Debbie, misalnya Dedi mana berdiri Dedi? Dedi mau menikah misalnya. Bolehkah Dedi kasih syarat kepada calon istrinya atau calon istrinya kasih syarat? Mana tes HIV-mu dulu, baru saya mau menikah, boleh nggak? Oke, di DKI Jakarta tadi saya sudah jelaskan. Ya. Tahun 2017 sudah ada kalau mau menikah harus menyerahkan surat kesehatan dari layanan kesehatan, surat tanda layak menikah. Oh. Nah, salah satu tes yang dilakukan adalah tes HIV. Oh. Itu sudah diwajibkan di DKI. Itu ada peraturan pemerintahnya ya? Peraturan Ada aturannya. Perda Pergub ya? Peraturan gubernur. Peraturan gubernur. Tahun 2017 saya lupa nomornya. Ya, ya, berapa. ya, oke. Gitu. Dan harus dan itu. Jumpa lagi bersama saya Ritso Bajojo dari Gria El Safan, Selasa 15 Juli 2025. Luar biasa. Sungguh berbahagia di Gria El Safan kami kedatangan tamu orang spesial, tokoh hebat yang memotivasi dan menginspirasi kami pada kesempatan kali ini. Saya bersama Ibu Devi Irmayanti Ambarita. Tepuk tangan untuk Ibu Devi. Ya. Juga bersama Brother Simon Setiawan. Tepuk tangan dulu. Baik. Ibu Devi dari mana? Ibu Devi bisa hadir di sini dari komisi apa? Perkenalkan saya Devi Irmayanti dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Ya. Dalam rangka apa hadir di Yayasan Al Safan Ibu Devi? Ya, kami terlibat sebagai narasumber menjelaskan HIV buat teman-teman tunanetra yang ada di yayasan ini. Baik. Sebut saja singkat apa yang menjadi penyebab penularan HIV AIDS? Ya, penyebabnya pertama adalah teman-teman ini ya penularan pelaku yang beresiko, yang menularkan punya beresiko untuk mereka. Bisa ganti dulu nggak? Jumpa lagi bersama saya Ritson Bajojo. Sungguh berbahagia hari ini Selasa 15 Juli 2025 keluarga besar Yayasan El Safan di Gria El Safan kami dikunjungi dua tokoh inspiratif yang memberi motivasi, yang memberi pencerahan dan edukasi kepada kami sekalian. Saya bersama Ibu Devi Irmayanti. Halo Bu Devi. Halo. Saya juga bersama Bang Simon Setiawan. Halo Bang Simon. Halo. Oke. Bang Simon, kalau boleh tahu Bang Simon ini sebagai pegiat Pokja apa? Pokja HIV dan AIDS. Pokja HIV dan AIDS. Oke. Ibu Devi, kalau boleh tahu dari mana? Ya, saya dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Baik, kita bersyukur penyandang disabilitas El Safan di
datangnya dan diberi pendidikan pencerahan tentang HIV/AIDS. Dan kalau boleh tahu di Provinsi DKI Jakarta berapa jumlah orang yang terkena HIV/AIDS? Ya kalau dari estimasi ada 76.000 ya dari angka triwulan kedua ini kita lihat di cascade-nya dari angka dinas kesehatan. Baik. Kemudian apakah pernah pengalaman dalam pendampingan ibu di KPA itu mendapatkan teman-teman disabilitas yang terinfeksi HIV/AIDS? Nah, waktu yang lalu kami dengan ada PKBI DKI Jakarta kami melakukan pendampingan dan penjangkauan disabilitas untuk pekerja seks. Disabilitasnya seperti apa untuk teman-teman yang tunarungu dan tunanetra? Baik, berarti ada kerentanan terhadap disabilitas ya? Bukan berarti kalau disabilitas kemudian aman-aman saja hidupnya, betul Bu Debbie? Ya, kalau dia tidak punya perilaku yang beresiko berganti-ganti pasangan, yang kedua dia tidak menggunakan jarum suntik, dan yang ketiga ya darah kita tidak tertular dari orang yang terinfeksi HIV, ya teman-teman tunanetra tidak mungkin bisa terinfeksi HIV. Yang penting hidup sehat, hidup aman, Betul. dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga, itu Bu Debbie ya? Benar. Baik, Ibu Debbie, kemudian apakah HIV/AIDS ini sudah dapat disembuhkan atau seperti apa? Sampai saat ini belum ada teman-teman yang HIV bisa disembuhkan. Namun teman-teman harus minum obat namanya ARV atau antiretroviral. Itu gunanya apa? Untuk menekan jumlah virus yang ada dalam tubuhnya, sistem kekebalan tubuhnya supaya virusnya itu tetap tidur. Jadi sehingga teman-teman ODIF itu bisa sehat, teman-teman bisa beraktivitas dan sebagainya. Baik, Bang Simon, izin sebagai survival. Iya. Ya, orang dengan HIV/AIDS, betul ya Bang Simon ya? Betul. Tahun berapa terdeteksi Bang? 2006. 2006. Ya. Masih bisa stabil sampai hari ini karena? Karena saya bertahan. Iya, bertahan. Iya. Minum obat ARV. Iya. Oke. Dampak daripada HIV/AIDS ke fisik lainnya, ke organ tubuh lainnya apa Bang? Dampak yang paling signifikan Signifikan. itu nggak terlalu jelas ya. Dalam artian sama aja. Sama saja. Iya. Tapi dalam beberapa pendampingan Bang Simon sebagai aktivis, rekan-rekan ODIF itu orang dengan HIV/AIDS itu juga sudah ada mengalami gangguan penglihatan. Iya. Betul. Contohnya Abang Simon sendiri. Iya. Mata sebelah apa yang terganggu? Kiri. Totally blind atau Belan. yang kanan Masih tinggal 60%. menurun juga. Iya. Dan saya dapat kabar ini 3 hari sebelum ke El Safan terkena stroke. Betul. Apakah dampak daripada HIV juga atau Belum diketahui. belum diketahui? Iya. Ya, baik Bang Simon, apa yang mau disampaikan kepada rekan-rekan disabilitas di seluruh Indonesia dan juga masyarakat yang menyaksikan video ini? Teman-teman, sayangi dirimu sama seperti engkau mengalami. Mengasihi. Iya. Kasihilah dirimu sendiri atau kasihilah sesama manusia gitu ya? Iya. Ya, ada lagi Bang? Cukup. Dan Ibu Debbie, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat dan kepada rekan-rekan disabilitas tentang untuk waspada terhadap HIV/AIDS? Oke, untuk teman-teman disabilitas, terutama untuk yayasan ini adalah tunanetra, untuk tetap menjaga ya tubuhnya, kesehatannya, ya untuk mereka yang masih remaja, mereka yang belum 18 tahun, ya untuk tidak perlu misalnya melakukan hubungan seksual yang beresiko atau melakukan penggunaan jarum suntik atau narkoba apapun. Jadi hiduplah dengan sehat ya. Jadi teman-teman walaupun matanya mungkin mempunyai kekurangan dari sisi mata, tapi punya kelebihan yang lainnya ya. Dan saya yakin Tuhan juga kasih ya kelebihan-kelebihan yang lainnya Pak ya. Baik. Jadi bisa melakukan hal-hal yang positif untuk membangun bangsa dan negara. Baik, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada sahabat teman, apabila Anda punya anggota keluarga atau teman yang sudah positif ODIF, orang dengan HIV/AIDS, jangan melakukan stigmatisasi. Betul ya Bang ya? Betul. Ya, Bang Simon juga adalah pribadi yang merindukan untuk selalu bersahabat. Betul Bang? Jangan takut bahwa mereka juga bisa produktif, bisa menikah, bisa bekerja, bisa berkarya, bisa melayani Tuhan kini dan selama-lamanya. Oleh karena itu, stop diskriminasi dan jangan jauhi mereka, bahwa ODIF adalah sahabat kita. Betul El Safan? Kasih tepuk tangan dulu dong. El Safan, full smart, full smile, full extra. Tepuk tangan yang meriah semua. Bye-bye. Salam video.